Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Ada TV Panasonic ya. Kerusakannya kita simak bersama seperti ini. Bila kita on-kan lampu hanya kedip lampu hijau, kedip sekali dan mati ya. Tidak ada tampilan gambar ataupun suara. Kita tombol-tombol ya di switch ya ada juga ya seperti ini. Intinya setiap kali kita on kan hanya ada lampu hijau satu kali kedip lalu mati ya. Kita coba ulang seperti ini agar teman-teman dapat paham atau mengerti ya gejala penyakitnya seperti ini ya. Terlihat mengedip lampu hijau tetapi mati ya, nggak ada tampilan gambar ataupun suara ya. Oke, untuk itu kita akan coba melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Di sini ada beberapa skrup ya di belakang. Yang pastinya di belakang casing pasti ada banyak skrup yang tertanam. Oke, di sini Niku Joko nggak ada ya. Berlahan teman-teman, jangan sampai di skip video ini agar dapat diserap ya ilmu dan pengalamannya. Jangan sampai terburu-buru ingin mengetahui kerusakannya langsung ya. Tetap kita menyimak untuk mengetahui proses-prosesnya ya teman-teman. Kita coba bongkar saja ya, dari mulai awal. Kita ketahui ada beberapa skrup ini di belakang ya. Kita cukup lumayan percepat juga ya pembongkarannya, karena ini real saya bagi pengalaman ataupun perbaikan TV Panasonic ya teman-teman. Yang kerusakannya di awal kita sudah nampak jelas. Bila di on kan lampu hijau kedip satu kali lalu gak ada reaksi ya, padam ya. Kita bongkar saja ya terlebih dahulu, bersabar menanti ya. Pada saat kerusakan kita akan coba, ataupun teman-teman yang menyimak yang hadir di sini benar-benar saya bagi ya video perbaikan TV Panasonic tabung ya 21 in yang mati bila kita on kan. Setiap kali kita on kan atau dari saklar hanya ada lampu hijau mengedip satu kali ya, lalu gak lagi lampu indikator menyala ya, gak standby. Biasanya kan kalau standby lampu merah ya, kalau kita on baru hijau ada ya, terus tidak mati langsung ada gambar ya kalau normalnya. Tetapi ini kita buka ya. Ini satu lagi ada skrup ya, satu lagi di belakang ya. Jangan sampai dipaksa kalau memang pas pada melepas tutup belakang kesulitan ya. Oke, kita di sini gak ada kameramen ya, videonya sendiri ya. Makanya kita ambil yang penting-pentingnya ya di saat proses ini saya bagi ya. Pertama kali kita melepas tutup belakang seperti ini, di dalam sudah banyak udah cukup kotor ya, karena memang sudah lama ini TV tidak pernah servis ya. Di situ sudah banyak debu jalanan, debu kotoran dalam mesin ya, nampak jelas diperhatikan. Ada banyak ini namanya ya. Oke, kita pertama kali menyimak ya, simak, perhatikan mesinnya seperti ini, TV Panasonic 21 in. Nah, di sini kita simak-simak, perhatikan ada satu buah komponen. Apakah komponen yang satu ini yang kembung? Ya, ini saya jelas ya, ini adalah Elco B Plus ya. B Plus ya, di Elco B Plus sangat kembung. Dengan senang hati saya pertama kali ya menemukan satu buah komponen yang beda dari yang lain ya, yang namanya komponen Elco ya. Elco ya sudah kembung. Mungkinkah ini yang penyebab kerusakan mati ya, tidak mau menyala normal ya. Di on kan lampu hijau kedip satu kali lalu padam, gak ada reaksi sama sekali. Walau tombol di remote ataupun di switch depan kita pijit-pijit
tetap nggak ada ya. Oke. Kita lepas saja seperti ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita harus melepas terlebih dahulu soketan ini ya, yang dari untuk speaker, dan ini adalah kabel untuk gausing CRT ya. Kita lepas dulu, kita akan simak bareng bersama ya. Kerusakan pertama dianggap ringan, jangan sampai ya. Pengalaman ini yang sangat berharga ya, sengaja saya bagi biar teman-teman bisa mengikuti cara ini ya, cara perbaikannya ya. Biarlah yang sudah berlalu saya alami, yang tadinya dianggap ringan ya ternyata ya, kerusakan TV Panasonic memang tidak bisa dianggap sepele ya. Oke, apalagi kalau kekurangan komponen ataupun cadangan ya. Kita perhatikan di sini, kita balikan ya. Mohon maaf bila videonya tidak anteng karena ini gak ada kameramen ya. Kita perhatikan di sini sudah sangat nampak jelas, di bawah masih sangat oke ya. Mesin TV ini sangat oke. Nah di sini elko yang tadi kembung ya, elko yang tadi kembung kita akan coba melepas. Nah ini sudah saya lepas ya. Ini tempatnya di sini sudah saya lepas ya, karena gak ada kameramen, mohon maaf. Elko-nya elko B plus jelas ya, yang tadi saya anggap B plus ya jelas elko B plus ya, sumber tegangan utama di kapasitor ataupun elko ini yang berukuran 220 mikrofarad 160 volt rusak. Jelas terlihat sudah kembung. Mudah-mudahan ya setelah kita melakukan pergantian elko ini TV langsung bisa menyala ya, mudah-mudahan. Tetapi ya kita coba terlebih dahulu, wajib bila ada komponen elko kembung kita wajib harus mengganti ya. Dan kemungkinan apakah penyebabnya jelas dari elko B plus ini yang sudah kembung. Teman-teman simak, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewat ya, ini belum berakhir ya. Elko yang sudah saya lepas letaknya tadi di sini ya. Kita coba perjelas elko B plus TV Panasonic 21 in mati ya, hanya lampu nyala sebentar warna hijau ya, bisa start. Ini kayaknya ya terprotek ya, begitu mungkin ya, bahasa teknisi ya, biasa terprotek ya, gimana ya, nggak mau kerja ya setelah di on kan, hanya sesaat ada gambar ataupun ada indikator ya, bukan ada gambar, ada lampu indikator warna hijau yang biasa menyala ya, tetapi ini langsung mati, gak ada respon sama sekali, gambar dan suara gak keluar. Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu sedikit-sedikit ya, sudah berdebu, mesin ini sudah berdebu, kita bersih dulu ya. Jangan keburu-buru teman-teman, untuk lebih tahu lihat dulu prosesnya, karena ini ilmu yang harus teman-teman serap ya. Bagi pemula mohon maaf, bukan menggurui, ikhlas dan hati untuk berbagi pengalaman dalam perbaikan TV Panasonic mati ya. Dinyalakan lampu indikator warna hijau, nyala satu kali lalu padam ya, gak ada reaksi apapun. Terus seperti itu bila saklar di on, lampu hijau menyala satu kali lalu mati ya, gak ada respon, gak ada tampilan. Oke, di sini saya sudah siapkan elko pengganti ini baru 160 volt 220 mikrofarad, sudah jelas ini baru ya. Dan ini adalah bekas ya, ataupun bawaannya yang sudah kembung ya. Kita akan coba langsung untuk menggantinya, barangkali TV ini bisa langsung menyala dengan normal. Oke, perhatikan sama kan, 160 volt 220 mikrofarad. Oke, kita akan pasang di sini di asalnya, jangan sampai kebalik ya. Di min ataupun di plus elko nya ke mesinnya, jangan sampai kebalik ya. Pemasangannya harus tepat ya, karena ini berpolaritas ya, ataupun ada plus dan
negatif ya, atau positif ataupun negatif di badan elko ya, cara kerjanya jangan sampai kebalik pemasangannya. Oke, setelah itu sangat-sangat lumayan ya, TV ini sebenarnya sudah saya solder ya di sini. Lalu kita akan langsung mencobanya ya, barangkali bisa langsung berhasil ataupun menyala dengan sempurna. Oke, kita langsung di sini letaknya ya, di elko B plusnya berkapasitas 160 volt 220 mikro. Oke, kita akan langsung mencobanya. Kita dengan sangat pede sekali TV ini kita coba masukkan terlebih dahulu ke kandangnya ataupun ke asalnya ya, karena mungkin ini bisa langsung menyala seperti itu. Mudah-mudahan ya. Yang ini kabel untuk suara atau speaker kita cokkan saja langsung ya. Bila mana sudah normal TV-nya, kita bisa langsung menutup ya, setelah mengujinya beberapa jam. Oke. Lampu indikator pertama kali bila di on kan saklar nyala satu kali warna hijau lalu hilang ya, ataupun padam. Gak ada pengganti warna merah standby ya, gak ada tampilan gambar ataupun gak ada terdengar suara ya, mati total. Hanya satu kali saja warna hijau tampil bila saklar di on kan. TV Panasonic 21 in. Kita akan coba balikan ya. Untuk mencoba pertama kalinya pergantian di komponen utama elko ya, 160 volt 220 mikrofarad. Oke. Mudah-mudahan kita akan mencobanya. Kita akan cokkan dalam kondisi sudah terpasang di tempatnya tetapi belum tertutup. Mudah-mudahan TV-nya menyala ya. Kita matikan dulu sebelum kita cokkan ya posisinya. Karena ini harus kita pas-paskan terlebih dahulu saklar on off-nya ataupun saklar pemutus tegangan ataupun arusnya. Oke. Di sini gak mau ya, gak mau, masih tetap ya. Nah, kenapa ya perjuangan ini sangatlah sangat gak menyenangkan sebenarnya. Sini tadi tidak bisa menyala walaupun sudah pergantian di elko, dan ternyata setelah diobrak-abrik ya teman-teman. Mohon maaf saya tidak bagikan cara pengobrak-abrikannya. Yang penting intinya saya akan langsung bagi ya. Kerusakan utama sebenarnya adalah ada di bagian di sini D846 ya, dioda Zener ini kondisinya short ya. Setelah pergantian elko yang kembung di B plus pun tidak mau menyala. Dan ada lagi kerusakan yang selanjutnya di bagian sekundernya, yaitu adalah di bagian resistor yang dekat dengan B plus. Di sini berkode di papan PCB-nya resistor R850 juga kondisinya melar ya. Seharusnya ini berukuran 47 ohm ya, 47 ohm ya, 3 watt ya kalau nggak salah ya. Tadi sempat saya cek, ternyata ukurannya menjadi beratus-ratus kilo ya, padahal itu hanyalah di 40 ohm ya, kurang dari 1 kilo pun, bahkan di sini malah beratus kilo ya, melar ya. Oke. Setelah kita akan setelah pergantian ya, perbaikan pergantian di dioda, TV pun alhamdulillah ya kita matikan. Kita akan nyalakan kembali dan TV menyala dengan normal ya. Lampu hijau stand langsung nyala, gak mau mati lagi ya. Di sini tampil pun sudah berada ya sahabat. Beginilah pengalaman yang sebenarnya sangat memerlukan waktu dan pengorbanan serta pikiran yang harus benar-benar teliti dalam perbaikan. Kembali kerusakan di D4
846 juga di R ya, yang menyebabkan TV ini tidak mau menyala ya. Ada di bagian dioda, bagian primer, short ya, dan di R ya. Di sini sudah saya kasih tunjuk. Berarti ketiga komponen utama yang sudah rusak kita sudah ganti, dan ini adalah hasilnya ya. Lampu langsung menyala dan gambar pun langsung bisa teruji ya. Dan hasilnya sangatlah memuaskan ya. Alhamdulillah berhasil kawan-kawan, semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi, bye.